Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Slav girls, I hope you all great and in good condition. Now we are resuming what you have discussed last week in Canvas, and I'm explaining about our first material, procedural text. Here we are going to learn what kind of text, and then what the elements are, and how to understand a procedural text. Jadi nanti kita akan tahu teks prosedural itu yang seperti apa, kemudian unsur teksnya itu ada apa saja, struktur teksnya seperti apa, bahasanya seperti apa, kemudian yang terakhir bagaimana cara memahami sebuah teks prosedur atau cara membaca teks prosedur. So what is a procedural text? It is an established way of doing something whenever you read how to get or follow step-by-step instructions for completing common goals. Jadi semacam sebuah cara yang telah ditentukan untuk melakukan atau membuat sesuatu dalam perintah langkah demi langkah untuk mencapainya. Jadi kind of direction to do some activities to cope certain goal. Jadi kalau mau mencapai sesuatu tujuan itu di sini adalah perintahnya. So how do we know a text is a procedural one? Jadi bagaimana kita tahu oh ini teks prosedur bukan yang lain? Bagaimana caranya? Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri. Ada dua hal yang menjadikan ciri khas dari teks tersebut, yaitu text elements atau unsur-unsur yang ada di dalam general structure-nya, lalu unsur bahasanya. Nah, yang pertama adalah unsur teksnya itu di situ ada tujuan, purpose, meskipun tidak terlihat. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Kalau yang terlihat itu di bagian judul terutama. Kemudian materials are ingredients, bahan makanan juga termasuk di sini. Kemudian ada tools atau utensils atau alat. Nah, alat ini tidak selalu tertulis terpisah. Jadi alat di sini masuk di dalam steps biasanya, tapi ada. Kemudian stepsnya itu sendiri. Kemudian language feature itu unsur bahasanya menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Jadi tidak ada subjek yang tertulis ya, karena subjeknya adalah kamu, jadi tidak tertulis. Nah, di situ kata kerjanya asli. Tidak ada tambahan SES atau D atau past tense atau bentuk ing ya. Contohnya, cut the paper. Kemudian yang kedua untuk unsur bahasanya adalah ada transition words dan topical vocabularies, kata kosakata yang terkait dengan topiknya. Transition words itu adalah yang menjembatani antara step 1 dengan step berikutnya. Jadi bisa dengan conjunction atau kata sambung ya. Ada first, second, then after that, etc. Kemudian topical vocabularies itu kalau teks itu tentang masak-memasak resep, maka menggunakan cooking vocabularies seperti foodie words. Nah, ini bahan-bahan makanan, ada telur, minyak, tepung. Kemudian cooking activities seperti menggoreng, merebus, merendam, membakar, dan lain-lain. Nah, kalau topiknya tentang membuat sesuatu, misal layangan, membuat layang-layang, maka di situ akan ada kosakata bahan yang digunakan ya, seperti kayu, kertas, benang. Lalu aktivitasnya ada memotong, ada melipat, ada menari, dan seterusnya. Nah, so how to understand a procedural text? Bagaimana cara memahaminya? Nah, ini ada beberapa strategi supaya ketika kita baca teks prosedur itu kita langsung paham. Nah, untuk bisa mengecek apakah kita paham atau tidak, kita harus tahu beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membaca. Ketika kita sudah bisa memahaminya,
maka kita akan tahu. Nah, not all procedure text display the text elements explicitly, but they exist actually in the text. Jadi seperti tadi saya bilang, untuk resep itu biasanya akan tersebut secara eksplisit. Bahannya apa saja, ukurannya, kemudian caranya itu ditulis secara terpisah. Tapi tidak semua seperti itu. Ada beberapa yang tidak dipisah penulisannya tapi masuk di dalam steps. Nah, kalau kita bisa mengetahui bahan, alat, dan caranya dengan tersendiri, maka kita bisa membacanya. So, to understand means you find information of those elements in the text. Jadi kalau kita menemukan elemen-elemen yang tadi kita bahas itu di dalam teks, itu artinya kita sudah paham. Nah, sekarang kita coba memahaminya dengan cara mencari tahu material, utensil, dan stepnya. Oke, berikut ini ada sebuah teks. Kita tidak tahu apakah ini bentuknya sebuah do-it-yourself, manual, atau resep. Tapi kalau setelah saya sebutkan di sini pasti tahu ya. Oke, nah supaya kita mengecek apakah kita sudah paham atau belum, maka kita coba menyebutkan bahan atau alat, kemudian aktivitas dalam memasaknya apa, kemudian tujuannya apa. Oke, yang pertama kita lihat ingredients. Maka untuk bisa mencari ingredientsnya kita lihat daftar kata yang ada di sini. Ini semua kata-kata. Jadi kita lihat mana yang menunjukkan bahan makanan. Di sini ketika ada kata kerja mix, maka itu pasti ada yang dilakukan pada satu benda. Nah, benda yang ada di sini itu bisa jadi adalah bahan makanannya. Kita lihat di sini ada pesto, kemudian mustard. Apakah Dijon itu termasuk bahan? Dijon ditulis dalam huruf kapital awal, maka ini adalah merek dari mustard. Kemudian ada salmon fillets. Lalu ada couscous. Nah, kemudian ada garlic powder, lalu arugula salad, olive oil, and juice of lemon. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini adalah bahan? Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk memastikan ini adalah bahan, kita harus tahu bahwa ini sebuah benda. Nah, untuk bisa membedakan benda, maka kita harus tahu ada kata kerja atau kata benda. Nah, kata kerja digunakan dalam stepnya. Nah, kalau di situ ada kata kerja, maka kita tahu bahwa setelah kata kerja itu adalah benda yang dikerjakan. Nah, tadi ciri-cirinya dalam kalimat di dalam teks prosedur itu adalah menggunakan bare infinitive atau kata kerja asli tanpa tambahan. Di sini ada kata mix, kemudian spread, lalu bake, kemudian serve. Oh, sudah. Nah, apakah kata mix di sini itu termasuk? Tidak, karena ada id-nya, jadi dia bukan salah satu perintah di dalam teks ini. Nah, yang saya garis bawah biru ini adalah cooking activities-nya. Ada mix, ada spread, ada serve, ada, oh sudah. Oke. Kemudian tools-nya, kita lihat tools-nya yang mana. Tools-nya itu ada bowl, kemudian mungkin plate ya, karena ini harus ada serve, cuman tidak disebutkan. Nah, tadi saya bilang bahwa tools itu ada, tapi tidak disebutkan seringnya, apalagi terpisah. Nah, kemudian karena ini fillets, mungkin kita tidak perlu pisau karena sudah fillets. Kemudian mungkin untuk spread. Nah, untuk spread ini mungkin kita butuh sendok, spoon, atau pisau spreading itu ya. Seperti pisau tapi tidak untuk memotong, jadi hanya untuk meratakan bahan yang berbentuk krim. Oke.
inilah hasilnya. Jadi ada kata mix, pesto, mustard, ball, spread, bake, serve, confuse, dan lain-lainnya. Ini sebagai penanda bahwa inilah yang kita dapatkan ketika membaca. Nah, dari yang di highlight merah ini kita tahu ini adalah bahannya. Ya. Kemudian yang di highlight Tosca ini adalah, nah tadi ada spoon atau knife itu bisa ya untuk spread dan mungkin bisa ditambahkan plate nanti. Kemudian yang ungu ini atau magenta ini adalah cooking activities. Ada mix pesto and mustard, kemudian ada spread in salmon, spread the mix of pesto and mustard. Kemudian ada bake it. Nah, setelah diratakan dengan mustard dan pesto tadi, kemudian dipanggang. Lalu serve with couscous with garlic powder and olive oil. Lalu bagaimana tujuannya? Nah, tadi belum dibahas tujuan. Tujuan ini jelas ya, diambil dari bentuk akhirnya gitu ya. Di situ ada aktivitas akhir apa gitu. Nah, terjadi ada bake. Dan jadi bentuk akhirnya adalah sesuatu yang dipanggang. Maka kalau saya boleh menebaknya, ini adalah membuat salmon pesto panggang, or to make baked pesto salmon. Okay, that's all. Oh iya, ini adalah penampakannya, jadi seperti itu ya bentuknya ya. Nggak tahu enak atau enggak ini ya. Kayaknya sih enak. Nah, itu tadi adalah untuk resep ya. So, my question is, are these procedural text too? Ada manual. Manual ini adalah direction, tata cara menggunakan sesuatu. Kemudian tips. Tips ini juga arahan ketika membuat atau menggunakan sesuatu. Lalu do it yourself atau kita kenal DIY. Lalu online help. Online help itu contohnya how to upload file to the drive. Nah, semacam itu. Apakah iya? Yes. Jadi jawaban kalian hampir semua jawaban kalian benar ya ketika saya tanya apakah teks-teks ini termasuk prosedur? Ya, termasuk prosedur. My explanation, you can download this file in PDF or slideshow format in Canvas. The link I have compiled in the Canvas, and see you on the next explanation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.